Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan menjabarkan hasil latihan soal saya dengan judul bentuk normal Kamsky mata kuliah teori bahasa automata. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deswenda Valencia dengan NIM 1802045. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Hamzah. Nah, langsung aja. Di sini ada soal yang pertama, yakni transformasikan tata bahasa bebas konteks berikut ke dalam normal Kamsky. Nah, di sini ada variabel S menghasilkan terminal input A kecil, S besar, dan B kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A kecil dan B kecil. Nah, maka penyelesaiannya adalah yang pertama yaitu aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Kamsky. Nah, aturan tersebut adalah variabel S menghasilkan terminal input A kecil dan B kecil. Lalu selanjutnya dilakukan penggantian aturan produksi yang belum normal Kamsky. Nah, di sini variabel S menghasilkan terminal input A kecil, S besar, dan B kecil. Lalu ditransformasikan menjadi variabel S menghasilkan terminal input P1, S besar, dan B kecil. Lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel S menghasilkan terminal input P1, S besar, dan P2. Lalu selanjutnya variabel S menghasilkan terminal input A kecil, B kecil. Lalu ditransformasikan menjadi variabel S menghasilkan terminal input P1 dan B kecil. Lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel S menghasilkan terminal input P1 dan P2. Nah, lalu terbentuklah aturan produksi dan simbol variasi baru, yang mana P1 itu untuk A kecil, P2 itu untuk B kecil. Nah, lalu maka setelah selesai kita akan menemukan hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Kamsky, yaitu variabel S menghasilkan terminal input A kecil, variabel S menghasilkan terminal input B kecil, variabel S menghasilkan terminal input, maaf ini aturan seharusnya P ya. Jadi variabel S menghasilkan terminal input P1, S kecil, dan S besar dan B kecil. Lalu variabel S menghasilkan terminal input P1, S besar, dan P2. Variabel S menghasilkan terminal input P1 dan B. Variabel S menghasilkan terminal input P1 dan P2. Lalu P1 itu untuk variabel A, lalu P2 untuk variabel B. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, yakni transformasikan tata bahasa bebas konteks input ke dalam normal Kamsky. Di sini ada variabel S yang menghasilkan terminal input A kecil, S besar, A kecil, dan A besar. Variabel S menghasilkan terminal input A besar. Variabel A menghasilkan terminal input A kecil, B kecil, A besar, dan variabel A menghasilkan terminal input B kecil. Nah, maka penyelesaiannya aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Kamsky ini ada variabel S yang menghasilkan terminal A kecil, variabel A menghasilkan terminal input B kecil. Lalu dilakukan penggantian aturan produksi yang belum dalam bentuk normal Kamsky. Di sini ada variabel S menghasilkan terminal input A kecil, S besar, A kecil, dan A besar. Lalu ditransformasikan menjadi variabel S menghasilkan terminal input P1, S besar, A kecil, dan A besar. Lalu variabel S menghasilkan terminal input A besar. Lalu ditransformasikan menjadi variabel S menghasilkan terminal input P2. Lalu variabel A menghasilkan terminal input A kecil, B kecil, dan A besar.
lalu ditransformasikan menjadi variabel variabel A menghasilkan terminal input B1, B kecil dan A besar, lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel A, ini seharusnya A ya. Variabel A menghasilkan terminal input B1, B3, A besar, lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel A menghasilkan terminal input B1, B3, dan B2. Nah, maka terbentuklah alasan produksi dan simbol variabel baru, yakni B1 untuk A kecil, B2 untuk A besar, dan B3 untuk B kecil. Lalu hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Kamsky ini adalah variabel S menghasilkan terminal input A kecil, variabel A menghasilkan terminal input B kecil, variabel S menghasilkan terminal input B1, S besar, A kecil, dan A besar. Lalu variabel S menghasilkan terminal input B2, variabel A menghasilkan terminal input B1, B kecil, dan A besar, variabel A menghasilkan terminal input B1, B3, dan A besar, variabel A menghasilkan terminal input B1, B3, dan B2. Lalu B1 untuk A kecil, B2 untuk A besar, dan B3 untuk B kecil. Nah, baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3 atau soal yang terakhir, yakni masih sama dengan soal yang sebelumnya. Transformasikan tata bahasa bebas konteks berikut ke dalam bentuk normal Kamsky. Di sini ada variabel S menghasilkan terminal input A kecil, B kecil, A besar, dan B besar. Variabel A menghasilkan terminal input B kecil, A besar, dan B besar. Variabel A menghasilkan terminal input I-move, dan variabel B menghasilkan terminal input B besar, A kecil, dan A kecil. Lalu variabel B menghasilkan terminal input A besar, dan variabel B menghasilkan terminal input I-move. Maka penyelesaiannya berbeda dengan jawaban yang sebelumnya. Di sini kita akan menyederhanakan dulu CFD dengan menghilangkan produksi I-move-nya. Maka di sini ada variabel S menghasilkan terminal input A kecil, B kecil, A besar, dan B besar. Lalu variabel S menghasilkan terminal input B kecil, A besar, dan B besar. Lalu variabel S menghasilkan terminal input A kecil, B kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A besar dan B besar. Lalu variabel A menghasilkan terminal input B kecil, A besar, dan B besar. Variabel B menghasilkan terminal input B besar, A kecil, dan A kecil. Nah, maka selanjutnya itu kita aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Kamsky. Nah, di sini ada variabel S yang menghasilkan terminal input A besar dan B besar. Variabel A menghasilkan terminal input B kecil, dan variabel B menghasilkan terminal input A kecil. Nah, lalu di sini maka akan dilakukan penggantian aturan produksi yang belum dalam bentuk normal Kamsky seperti sebelumnya. Di sini ada variabel S menghasilkan terminal input A kecil, B kecil, A besar, dan B besar. Lalu ditransformasikan menjadi variabel S menghasilkan terminal input B1, B kecil, A besar, dan B besar. Lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel S menghasilkan terminal input B1, B2, A besar, dan B besar. Lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel S menghasilkan terminal input B1, B2, dan B3. Lalu variabel S menghasilkan terminal input B kecil, A besar, dan B besar. Lalu ditransformasikan menjadi variabel S
menghasilkan terminal input B2 dan B2, A besar dan B besar, lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel S, menghasilkan terminal input B2 dan B3. Lalu variabel S menghasilkan terminal input A kecil dan B kecil, lalu dikonfirmasikan menjadi lalu ditransformasikan menjadi variabel S menghasilkan terminal input B4. Lalu variabel S menghasilkan terminal input A besar dan B besar, lalu ditransformasikan menjadi variabel S menghasilkan terminal input B3. Nah, di sini variabel A menghasilkan terminal input B kecil, A besar dan B besar, lalu ditransformasikan menjadi ini seharusnya A ya. Variabel A menghasilkan terminal input B2, A besar dan B besar, lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel A menghasilkan terminal input B2 dan B3. Lalu variabel B menghasilkan terminal input B besar, A kecil dan A kecil, lalu ditransformasikan menjadi di sini seharusnya B, maka ditransformasikan menjadi variabel B menghasilkan terminal input B5, A kecil dan A kecil, lalu ditransformasikan lagi menjadi variabel B menghasilkan terminal input B5 dan B6. Setelah itu terbentuklah alasan produksi dan simbol variabel baru, yakni B1 untuk A kecil, B2 untuk B kecil, B3 untuk A dan B besar, B4 untuk A dan B kecil, B5 untuk B besar, B6 untuk A kecil, A kecil. Maka hasil akhir aturan produksi dalam bentuk Norwell-Kamsky pada soal ketiga ini adalah variabel S menghasilkan terminal input A besar dan B besar, variabel A menghasilkan terminal input B kecil, variabel B menghasilkan terminal input A kecil. Lalu variabel S menghasilkan terminal input B1, B kecil, A besar dan B besar, variabel S menghasilkan terminal input B1, B2, A besar dan B besar, variabel S menghasilkan terminal input B1, B2 dan B3, variabel S menghasilkan terminal input B2, A besar dan B besar, variabel S menghasilkan terminal input B2 dan B3, lalu variabel S menghasilkan terminal input B4, variabel S menghasilkan terminal input B3, lalu variabel A menghasilkan terminal input B2, A besar dan B besar, variabel A menghasilkan terminal input B2 dan B3, lalu variabel B menghasilkan terminal input B5, A kecil dan A kecil, lalu variabel B menghasilkan terminal input B5 dan B6. Di sini B1 untuk A, B2 untuk B, B3 untuk AB, A besar dan B besar, B4 untuk A dan B kecil, lalu B5 untuk B besar, B6 untuk A kecil, A kecil, lalu variabel S menghasilkan terminal input A kecil, B kecil, A besar, B besar, B kecil, A besar, B besar, A kecil, A kecil, A besar, A besar. Variabel A menghasilkan terminal input B kecil, A besar dan A besar. Variabel B menghasilkan terminal input B besar, A kecil dan A kecil. Nah, tiga nilai ini didapatkan dari hasil penyederhanaan CFG kita di penyelesaian awal soal nomor 3. Mungkin sampai di sini dulu video penjabaran hasilan soal saya. Mohon maaf karena terdapat banyak salah tulisan di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.